Jemaat, saya persilakan berdiri. Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dapat kembali dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan ibadah diambil dari Mazmur 105 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan pimpin melalui Roh Kudus-Mu, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Semua doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki pengakuan dosa, mari kita sama-sama menyanyikan KPPK 193 ayat 1 dan 2. Hatiku kini ku datang. Tuhan kini ku datang. Suaramu
berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Ayat kedua. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Mari kita sebelum memasuki ayat pengakuan dosa, kita silakan jemaat dipersilakan bisa, jika leluasa, jemaat bisa dengan berlutut agar kita dapat melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan. Dan pengakuan dosa kali ini diambil dari Mazmur 38 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tetapi kami sering tidak dapat bersyukur menerima semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tidak taat, kami tidak setia ya Tuhan. Seringkali kami mungkin menyakiti orang-orang yang kami kasihi, menyakiti sesama kami dengan perkataan kami. Bahkan kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami kali ini datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan, memohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampunilah kami, terkadang kami juga menggunakan hawa nafsu kami, menggunakan keinginan kami, tanpa melihat kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sering jatuh di dalam dosa yang terus-menerus sama begitu terus. Tolong Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami. Ajarilah kami jangan mendengar bisikan-bisikan iblis yang selalu mengingini kami untuk menjauhi Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, manusia yang berdosa yang lemah ini ya Tuhan. Kami sujud di bawah kaki-Mu, memohon pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat pengampunan dosa diambil dari Mazmur 103 ayat 3 dan 8. Demikianlah firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian syukur dan tekad yang diambil dari KPPK 212 ayat 1 dan 2, Hidup Bagimu. Saya persilakan jemaat berdiri untuk kita bersama-sama mengangkat pengakuan kita, pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Pasti murah hati.
persilakan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Para jemaat sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini boleh bersama-sama datang dalam hadirat-Mu, sekalipun dalam ibadah yang kami lakukan secara online, tapi kami percaya hal itu tidak mengurangi akan kerinduan kami, perjumpaan kami bersama dengan Tuhan. Pada waktu kami memuji, memuliakan nama Tuhan, pada waktu kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu, berdoa, sungguh hadirat-Mu sungguh nyata di dalam setiap ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai kami, berikan pengertian, hikmat dan bijaksana-Mu, supaya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami untuk tunduk dan taat sepenuhnya terhadap otoritas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan satu hari yang spesial bagi kita sekalian, di mana kita merayakan atau memperingati Hari Bakti Orang Tua. Hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu keluarga bahagia. Mari sama-sama kita membuka satu bagian di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Dan juga bersama-sama dengan jemaat di rumah, mari kita bersama-sama ikut membaca. Kita mulai dari ayat yang ke-18. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak muda yang datang pergi kepada seorang konselor. Di situ dia menceritakan bagaimana betapa sulitnya dia untuk melihat Allah atau mengakui Allah sebagai Bapa. Ternyata setelah diceritakan mengapa dia begitu sulit untuk menerima Allah itu sebagai Bapa, karena dia mempunyai satu pengalaman yang buruk terhadap ayah kandungnya. Sehingga itulah yang menjadikan dia betapa sulitnya untuk mengakui Allah itu sebagai Bapa. Di dalam pengalamannya sebagai seorang Kristen, dia tidak terlalu mengalami kesulitan untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia percaya Allah Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi, yang menaungi hidupnya, yang memberikan kuasa dan yang memberikan pertolongan kekuatan kepada dia. Sehingga dia hidup di dalam sebagai orang Kristen yang taat, yang berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi pada waktu dia mau mengakui Allah itu sebagai Bapa, ada satu kesulitan tertentu, di mana pada waktu dia mau mencoba untuk mengakui Allah itu sebagai Bapa, dia selalu teringat tentang ayahnya yang selalu memperlakukan dirinya itu dengan sangat buruk. Penindasan, kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya itulah yang akhirnya membuat dia mengalami kepahitan demi kepahitan. Dan dia mencoba, setiap kali dia mencoba untuk terus-menerus, dia mau mencoba mengakui bahwa Allah itu adalah Bapa. Tetapi setiap kali dia mencoba, ingatan tentang ayahnya yang menjadi penindas itu akhirnya menjadi penghalang bagi dia untuk mengakui Allah sebagai Bapa. Sungguh sangat tragis sekali
Bapak Ibu sekalian, melihat cerita atau kisah daripada anak muda ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan adalah berkat daripada Allah. Memiliki keluarga adalah sesuatu yang sangat indah. Bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu anugerah terindah yang bisa kita miliki di dalam dunia ini selain daripada penebusan Yesus Kristus. Dan memiliki anak di dalam pernikahan juga itu merupakan sebuah karunia daripada Tuhan. Kecuali kehidupan kita, misalnya kita memang terpanggil untuk hidup secara selibat. Artinya bahwa kita dipanggil untuk tidak menikah. Kita kuat untuk hidup sendiri tanpa menikah. Nah, pernikahan adalah suatu lembaga yang dirancangkan atau dibuat oleh Allah sendiri kepada manusia pertama, yaitu kepada Adam dan Hawa. Dan kemudian desain ini, rancangan ini diteruskan sampai dengan hari ini. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang membawa berkat bagi keluarga. Tetapi seringkali orang menganggap bahwa pernikahan itu justru bukan membawa sebuah kebahagiaan, tetapi membawa sebuah bencana di dalam kehidupan manusia. Sehingga oleh sebab itulah di dalam bagian ini kita akan bersama-sama merenungkan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang tadi kita baca Kolose pasal 3 ayat 18, sebenarnya sampai dengan pasal yang keempat ayat yang pertama di situ, Paulus mau berbicara lebih praktis tentang hubungan kehidupan orang yang telah dimerdekakan atau orang yang telah lahir baru itu, dan khususnya di dalam kehidupan keluarga. Dan di dalam bagian inilah maka Paulus mau menggambarkan tiga pola hubungan yang diatur di dalam tatanan rumah tangga dengan konsep yang baru. Di situ Paulus menggambarkan tentang satu relasi suami dengan istri, hubungan dengan orang tua dengan anak-anak, dan hubungan tuan dengan hamba atau budak. Tetapi hari ini kita akan lebih fokus kepada hubungan atau relasi suami dan istri, dan kemudian juga peran daripada anak-anak di tengah-tengah keluarga. Mengenai hubungan relasi tuan dan hamba, saya tidak bahas di bagian ini karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18, Rasul Paulus di situ mengatakan, dengan bagian yang pertama kali di dalam relasi hubungan keluarga, bagaimana kita sebagai orang Kristen merindukan sebuah keluarga yang bahagia itu. Maka Paulus menulis hal ini untuk kepada istri-istri. Di dalam bagian yang pertama, peran istri di dalam keluarga itu adalah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, di sini Paulus hanya berfokus kepada satu tanggung jawab daripada seorang istri, yaitu tunduk. Sebuah ketundukan. Nah, frasa atau kata daripada tunduklah itu di dalam bagian ini menggambarkan tentang satu konteks di dalam kemiliteran, yaitu di mana prajurit harus tunduk kepada atasannya. Apapun yang terjadi, seorang prajurit harus siap dan tunduk melakukan perintah daripada atasannya. Maka prajurit itu melakukan ketundukan. Maka Paulus memakai konsep seperti ini. Tetapi kita perlu mencermati apa yang dimaksud dengan Paulus di dalam ketundukan hal ini. Khususnya kepada istri yang harus tunduk kepada sang suami. Nah, secara budaya memang laki-laki atau pria itu dianggap sebagai figur yang sangat dominan sekali. Pria itu memang sangat dinomorsatukan. Sedangkan perempuan itu dianggap sebagai dinomorduakan atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Dan perempuan itu tidak ubahnya seperti dianggap seperti barang-barang gitu ya yang ada di rumah, atau bahkan sebagai benda-benda mati, atau dianggap sebagai hewan ternak peliharaan seperti itu. Nah, itu di dalam konsep budaya masa itu. Nah, di dalam budaya Yahudi sangat berbeda lagi, di mana suami dapat menceraikan istrinya. Jadi kurang lebih hampir mirip-mirip, tetapi di dalam budaya Yunani ini suami dapat menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Sementara istri tidak diizinkan untuk meminta perceraian kepada suaminya. Nah, belum lagi menurut kebiasaan hukum orang-orang Yahudi,
bahwa semua hak istimewa itu dipegang oleh para suami, sedangkan semua kewajiban dipegang oleh para istri. Nah, namun di sini Paulus bukan hanya mau menekankan bahwa istri itu perlu diperlakukan secara semena-mena. Istri itu bukan kelompok perempuan yang harus diperlakukan secara diskriminatif. Sehingga peran perempuan itu di dalam ketundukan itu berarti bagaimana seorang istri belajar untuk taat, tunduk seperti anggota tubuh Kristus yang seharusnya saling merendahkan hati, saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Jadi di sini merujuk kepada penundukan, bukan kepada penaklukan, atau perempuan itu diperlakukan atau ditindas secara semena-mena. Sehingga Paulus menambahkan bagian kalimat selanjutnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini merupakan nasihat yang baik untuk seorang istri yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Paulus memberikan peringatan atau mengingatkan agar para istri hendaknya bersedia mengikuti pimpinan suami mereka di dalam Kristus. Seorang istri yang bijaksana, dia pasti akan menghormati dan mengasihi Kristus. Dan dia tidak akan berupaya untuk meremehkan pimpinan Kristus. Maka dengan sikap itulah maka seorang istri akan belajar untuk menghormati suaminya, mengikuti pimpinan suaminya. Karena dengan demikian ada dua hal yang dapat kita pahami jikalau seorang istri itu tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang pertama adalah ketundukan seorang istri itu kepada suaminya merupakan satu gambaran sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan. Artinya ketundukan seorang istri kepada suami mencerminkan ketundukannya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan langsung kepada tanggung jawab kepada suami itu sebagai kepala dan pimpinan keluarga. Dan yang kedua, pada waktu seorang istri itu tunduk kepada suaminya di dalam Kristus, maka ketundukan seorang istri itu kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, maka ketika suami itu gagal memimpin keluarganya, maka istri itu tetap belajar menghargai, menghormati suaminya, dan bahkan memberikan dukungan dan semangat kepada suaminya. Sekalipun sang istri itu mungkin mampu untuk memimpin keluarganya, tetapi sang istri yang tunduk itu, dia terus memberikan semangat, dorongan, kepercayaan, motivasi kepada sang suami untuk tetap memimpin keluarganya. Sehingga peran suami itu tetap ada sebagaimana mestinya. Dan istri tidak mengambil atau merebut peran suami, tetapi dia sebagai penolong yang baik untuk mendukung suaminya itu memegang peranan keluarga. Sekalipun di dalam potensinya sang istri itu bisa memimpin keluarganya. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Sebagaimana sang istri itu tunduk seperti jemaat mengasihi Kristus. Dan yang bagian yang kedua, pada waktu Paulus berbicara mengenai peran daripada istri di dalam keluarga, maka Paulus melanjutkan di dalam ayat yang berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-19, Paulus di situ mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Paulus sedang mengingatkan kepada suami-suami juga, bahwa jangan sampai suami-suami salah menafsirkan apa yang dimaksud oleh Paulus. Dia mengambil kesempatan, istri harus tunduk kepada suami yang memegang peranan. Tetapi akhirnya sang suami berlaku semena-mena, melakukan diskriminatif, perlakuan yang tidak adil terhadap istrinya sendiri. Bukan itu maksudnya. Tetapi Paulus mau menunjukkan jangan sampai suami-suami mempunyai pemikiran karena istri itu tunduk kepadanya, maka dia menguasai dia seutuhnya, lalu dia mengatur istrinya itu sedemikian rupa
sampai-sampai istrinya tidak berkutik dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bahkan tidak bisa menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Jadi bagian ini seorang suami yang baik, dia harus belajar mengasihi istrinya. Dia perlu belajar untuk mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yang tadi istri mempunyai peran seperti jemaat yang mengasihi Kristus. Nah, pada bagian ini sang suami harus mempunyai peran seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Maka disinilah sang suami yang baik, yang mau melayani istrinya, maka dia akan memperhatikan segala apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Dia juga akan menghormati istrinya. Dan dia juga akan menerima dalam setiap kelebihan dan kekurangan istrinya. Sama seperti Kristus mengasihi dan menerima jemaat yang di dalam segala keterbatasannya. Sang suami harus belajar untuk mengasihi istrinya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Nah, di dalam budaya Yunani, suami memang memiliki otoritas yang sangat besar sekali. Seperti yang tadi saya katakan, seorang pria itu di dalam budaya masa itu mempunyai peranan yang sangat dominan sekali. Dan suami memiliki otoritas di dalam pernikahan atau di dalam keluarga itu. Ia dapat berlaku semena-mena terhadap istrinya. Namun Paulus sekali lagi mengingatkan bahwa suami sebagai kepala keluarga seharusnya memandang seperti analogi Kristus sebagai kepala yang mengasihi gerejanya atau jemaatnya. Maka dalam hal ini sang suami seharusnya menerapkan self-giving love. Dia memberikan dirinya untuk mengasihi, mencintai dengan tujuan hanya untuk kebaikan istrinya, keluarganya, memelihara istrinya tanpa mengharapkan balasan apapun. Maka disinilah yang Paulus maksudkan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Sehingga sang suami itu perlu menerapkan sebuah self-giving love. Dia mau menunjukkan dirinya, rela untuk mengasihi istrinya, rela memberi dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, nafkahnya kepada istri dan keluarganya. Sehingga kalau sang suami itu tidak melakukan hal yang demikian, maka Paulus memberikan dampak daripada atau implikasi daripada yang diakibatkan dari suami yang tidak mengasihi istrinya. Di situ Paulus melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Atau di dalam terjemahan yang lebih harafiah, Paulus mau mengatakan begini, kalau kamu tidak mengasihi istrimu, maka jangan sampai kamu menjadi pahit. Jangan sampai kamu akan mengalami kepahitan dengan istrimu karena kamu tidak mengasihi dia. Maka frasa janganlah berlaku kasar mengingatkan kepada suami-suami untuk tidak menjadi marah ketika istri tidak melakukan apa yang dia harapkan. Namun menyadari bahwa dia tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap istrinya. Karena hal ini tidak akan membuat dia mampu untuk memenangkan cinta dan rasa hormat daripada istrinya itu. Paulus mau menekankan bahwa seharusnya suami tidak bersikap kasar, tidak bersikap masam atau pahit gitu ya terhadap istrinya. Tetapi sang suami itu belajar seperti Kristus, dia memberikan dirinya, menerima segala kekurangan istrinya. Mungkin istri di rumah terlalu banyak ocehannya, terlalu banyak kata-katanya, membutuhkan waktu yang tenang. Sang suami misalnya membutuhkan waktu yang tenang untuk berdiam diri. Tapi istri di rumah mungkin sering lebih banyak berbicara. Dan di situ sang suami perlu belajar untuk bagaimana mengasihi istrinya yang sekalipun banyak berbicara. Dan bagian inilah mereka boleh bersama-sama. Bisa suami memegang peranan di tengah-tengah keluarga.
istri memegang peranan di tengah-tengah keluarga. Suami istri harus bekerja sama, tidak bisa berat sebelah. Suami harus mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Tidak boleh salah satu itu lebih mementingkan mana yang lebih mengasihi, mana yang lebih dikasihi. Tetapi jikalau kedua-duanya ini menjalankan prinsip ini, apa yang Alkitab katakan, maka saya yakin dan percaya keluarga yang bahagia di dalam pernikahan ini akan menjadi sesuatu hal yang indah, sesuatu yang sangat indah. Sehingga baik suami, baik istri tidak saling mengeksploitasi, tidak saling membuat sebuah perangkap di dalam jebakan-jebakan yang menghancurkan istri atau yang menghancurkan suami. Maka di dalam bagian inilah kita boleh diingatkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan sampai engkau mengalami kepahitan karena engkau tidak mengasihi istrimu dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Hai istri-istri, hormatilah dan tunduklah kepada suamimu sebagaimana di dalam Tuhan. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam keluarga. Oleh sebab itu, bagaimana kehidupan keluarga, suami istri, hubungan kita selama masa pandemi ini? Apakah di dalam masa pandemi ini justru menjadi satu masa kesempatan yang baik untuk suami dan istri saling introspeksi satu dengan yang lainnya? Kalau selama ini hubungan suami istri di dalam pernikahan sudah lebih daripada 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, apakah justru makin mempertajam rasa cinta seperti di awal waktu kita jatuh cinta, atau justru setelah sekian lama kita menikah, rasa cinta itu sudah makin luntur? Kalau orang mengatakan dulu waktu pacaran, 5.000 megawatt setrumnya gitu ya. Tetapi setelah pernikahan belasan tahun, setrumnya itu tinggal 5 watt, redup-redup gitu ya. Hidup segan, mati tapi nggak mau. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kita sebagai suami maupun istri. Dan berikutnya, setelah Paulus berbicara mengenai istri, suami, maka Paulus melanjutkan bagian yang lainnya, yaitu mengenai anak-anak. Anak-anak juga mempunyai peran di tengah-tengah keluarga. Setelah Paulus berbicara mengenai anak-anak ini di tengah-tengah keluarga, memang kita menjadi sebuah catatan bagi kita sekalian adalah kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga semata-mata merupakan sebuah karunia daripada Tuhan. Maka kita perlu memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Dan kita perlu memahami bahwa keluarga yang bahagia tidak diletakkan di atas dasar ada atau tidak adanya anak. Bagi kita yang mempunyai anak, bersyukurlah kepada Tuhan atas keluarga yang bahagia. Dan bagi kita yang belum atau tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih dapat menikmati persekutuan di dalam pernikahan kita, di tengah-tengah keluarga kita, walaupun tanpa anak. Dengan prinsip ini, maka kita akan tetap dapat menghargai pernikahan kita. Nikmatilah kebahagiaan keluargamu itu, dengan atau tanpa anak. Nah, di dalam bagian ini, Paulus melanjutkan untuk keluarga-keluarga yang mempunyai anak. Kolose pasal 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di dalam hukum Romawi, ada yang disebut dengan satu hukum, yaitu yang bernama patria potestas. Nah, patria potestas ini adalah satu kekuasaan seorang ayah terhadap keluarganya, atau kekuasaan seorang suami terhadap keluarganya. Baik itu kekuasaan terhadap anaknya, istrinya, kepada cucu-cucunya, bahkan kepada seluruh anggota keluarganya. Maka di dalam hukum patria potestas ini, seorang ayah itu berhak untuk menerima atau menolak anaknya. Dia berhak untuk membuang atau menguasai kehidupan anaknya.
Bahkan seorang ayah berhak menentukan hidup matinya seorang anak itu. Dalam hubungannya dengan sang ayah, seorang anak-anak Romawi tidak akan pernah dianggap dewasa. Tidak peduli berapapun umurnya. Ia seumur hidup bisa di bawah kepemilikan daripada otoritas mutlak yang absolut di bawah ayahnya. Oleh sebab itu anak-anak harus mentaati orang tuanya dalam segala hal. Nah, di dalam bagian ini, sebenarnya ini adalah bagian yang sangat menarik sekali. Seperti kita adalah anak-anak yang dulunya hidup di dalam dosa, tetapi di dalam bagian ini Paulus pernah menuliskan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Nah, anak-anak yang ingin terlepas daripada hukum patria potestas ini, maka dia perlu ditebus beberapa kali. Maka di situ Paulus mengatakan, engkau telah dibayar dengan lunas. Hutangmu telah dibayar dengan lunas. Sebagai anak yang diangkat, dibayar oleh darah Kristus. Nah, di dalam bagian ini, mentaati orang tua merupakan kebajikan yang dijunjung tinggi oleh hampir di semua budaya. Di dalam budaya Tionghoa sekalipun, kita yang sudah menikah, kita yang sudah dewasa sekalipun, tetap kalau kita yang mempunyai anak-anak, kita yang mempunyai orang tua, kita tetap masih dianggap sebagai anak. Saya masih punya mama, jadi saya tuh masih dianggap anak. Dan di dalam budaya manapun, menghormati orang tua itu adalah sesuatu hal yang hampir mutlak diterapkan di hampir semua budaya maupun kepercayaan. Nah, di dalam budaya Yahudi, kita mengetahui menghormati orang tua adalah sesuatu hal yang sangat mutlak dan dituntut dengan sangat tinggi. Dan hal itu juga tertuang di dalam hukum yang kelima, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Dan sebelum manusia itu melakukan atau mengerjakan, mengasihi kepada sesama yang lain, maka yang paling dekat itu adalah dia harus menghormati, mengasihi orang tuanya. Itu di dalam hukum yang kelima, di dalam budaya orang Yahudi. Nah, jikalau anak-anak itu tidak menghormati orang tuanya, kalau kita membaca di dalam misalnya Imamat pasal 20 atau Ulangan pasal 21, maka di situ dicatat jikalau anak-anak itu durhaka atau melawan orang tuanya, maka ia layak untuk dihukum mati. Oleh sebab itu Paulus mau menekankan bagaimana anak-anak itu bersikap di dalam mentaati kepada orang tuanya. Ketaatan yang Paulus maksud itu adalah ketaatan yang bukan setengah-setengah. Ketaatan yang bukan dibuat-buat. Tetapi Paulus mau meminta anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga, taatilah kedua orang tuamu itu dengan segenap hatimu. Dengan sepenuhnya. Dalam segala hal. Lakukan itu. Maka frasa di dalam segala hal ini merupakan satu ciri khas, satu nasihat daripada budaya kuno. Maksudnya adalah secara umum anak-anak itu memang sepatutnya mentaati orang tua mereka di dalam segala hal. Dan itu adalah satu anggapan yang sangat umum. Dan bagaimana sebuah asumsi bahwa orang tua itu telah bertindak benar sebagai orang tua yang baik. Maka Paulus melanjutkan frasa berikutnya. Kalau kamu menghormati orang tuamu, kamu harus mentaati orang tuamu di dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Paulus mau mengatakan begini. Anak-anak yang tahu bahwa kedua orang tuanya adalah orang tua yang mengasihi Kristus, yang menghormati Kristus, maka mereka tahu, mereka harus taat sepenuhnya apapun yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Karena itu adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Hal yang indah di dalam Tuhan. Tidak mungkin orang tua menyuruh, orang tua yang baik menyuruh anaknya untuk mencuri. Dan anak itu karena taat, dia hanya ingat, taatilah orang tuamu dalam segala hal.
Misalnya orang tuanya meminta dia untuk mencuri. Apakah itu indah di dalam Tuhan? Maka Paulus mengatakan, melakukan segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kalimat ini tidak boleh dilepaskan daripada bagaimana perintah orang tua yang baik. Orang tua yang di dalam Tuhan itu pasti mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Sehingga anak-anak pada waktu mereka tahu bahwa kedua orang tuanya itu adalah orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka orang tua itu pasti tidak akan memberikan perintah yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Maka disebab itu, anak-anak yang terkasih, mari kita belajar untuk mentaati kedua orang tua kita. Memang kedua orang tua kita adalah kedua orang tua yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tetapi mari kita belajar untuk mengasihi mereka, mentaati mereka. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kata indah itu berarti lebih tepatnya adalah berkenan atau menyenangkan. Jika ketaatan anak-anak kepada orang tua itu dipandang berkenan atau menyenangkan di dalam Tuhan, maka tidak mungkin ketaatan itu berkenaan dengan perintah orang tua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita melihat posisi kita masing-masing. Apakah kita sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, mari kita belajar bersama-sama di dalam ketaatan kita memandang kepada Kristus. Kita ingat lagi bahwa keluarga itu diciptakan, dirancang dengan sempurna oleh Allah. Keluarga itu berasal daripada idenya Allah. Allah yang merancang, Allah yang menetapkan, dan Allah yang mengerjakan menurut kehendaknya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, dan juga kepada kita hari ini, mengenai hubungan antara suami, istri, orang tua dengan anak-anak, maka secara praktis seharusnya dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Sekalipun di dalam zaman ini semakin banyak keluarga yang tidak lagi mengarah kepada tujuan Allah, bagaimana Allah merancang keluarga yang mula-mula. Banyak orang yang menikah hanya untuk tujuan tertentu, hanya untuk mengumbar nafsu seksual. Dengan menikah mereka hanya untuk supaya secara status tidak dianggap sebagai orang yang tidak laku, tidak dianggap jomblo. Mereka menikah supaya mereka mempunyai keturunan, untuk melanjutkan keturunan. Kan mereka menikah karena mereka mempunyai tujuan tertentu supaya mempunyai harta kekayaan, baik suami atau istri, dengan mencari pasangan yang kaya dan sebagainya. Itu semua pernikahan dengan arah dan tujuan yang tidak tepat. Tuhan merancang keluarga yang bahagia itu, mempertemukan laki-laki dan perempuan, supaya mereka boleh belajar melihat sebagaimana mereka mengasihi Kristus. Mereka meletakkan Kristus itu sebagai kepala di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu, sekalipun dunia ini berubah, tetapi rancangan dan ketetapan Allah terhadap lembaga keluarga tidak pernah berubah. Memang zaman ini menuntut sebuah kesetaraan gender, di mana semakin banyak orang-orang yang menuntut bahwa antara pria dan wanita itu adalah mempunyai status atau kesejajaran di dalam jenjang dimanapun. Di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia pekerjaan, di tengah-tengah keluarga dan sebagainya. Sehingga tidak heran di dalam zaman ini ada begitu banyak wanita yang bekerja atau wanita karir yang mengisi posisi pria. Misalnya, wanita-wanita sekarang juga duduk di dalam jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan. Bahkan ada presiden yang wanita di beberapa negara, dan bahkan di Indonesia pernah presiden itu dipimpin oleh wanita. Kemudian pejabat-pejabat di perusahaan yang eksekutif, direktur dan sebagainya, para desainer, para teknisi itu banyak yang bisa pekerjaannya sangat kasar, itu juga diisi oleh para wanita.
sopir misalnya. Tidak semua sopir itu adalah pria, tapi saat ini pun ada sopir, ada orang yang berprofesi sebagai sopir, tapi dengan gender wanita. Kemudian yang lebih kasar lagi misalnya, tambal ban misalnya. Tidak selalu abang-abang atau pria, tetapi juga bisa dilakukan oleh para wanita. Nah, para suami yang seharusnya menjadi pemberi nafkah atau yang menafkahi hidup keluarganya. Namun saat ini istri juga menjadi penopang keuangan di dalam kehidupan keluarganya. Tetapi jangan sampai kita melupakan peran kita masing-masing. Jangan sampai khususnya kepada kaum wanita, istri-istri, dengan begitu tumbuhnya peran daripada wanita itu menjadi penopang keluarga juga di dalam finansial, sehingga tidak jarang terjadi penghasilan daripada istri itu jauh melampaui daripada penghasilan suami. Dengan kondisi ini seringkali keluarga itu menjadi cekcok, keluarga menjadi berantakan. Sang istri menganggap bahwa sang suami tidak mempunyai kapasitas kemampuan apapun. Sedangkan istri dengan penghasilan yang besar, dia menganggap dirinya lebih superior. Mari kita boleh bersama-sama melihat kembali apa yang difirmankan kepada kita pada hari ini. Biarlah kita boleh melihat baik suami, baik istri, kita punya peran peran masing-masing. Sekalipun istri mempunyai penghasilan yang lebih besar daripada suami, mari kita boleh belajar bagaimana istri tetap menghormati, menghargai sang suami sebagai kepala keluarga, sehingga hal ini terus menjaga keutuhan, keharmonisan daripada keluarga kita, menjadi keluarga yang bahagia. Dan anak-anak pun belajar melihat, sekalipun mungkin mama adalah orang yang punya pekerjaan penghasilan yang lebih besar, tapi mereka bisa melihat bagaimana mama yang tunduk, taat, tetap memberikan dorongan semangat kepada papa yang tetap memimpin keluarga itu. Maka saya yakin dan percaya anak-anak akan belajar bagaimana nanti mereka besar, mereka berkeluarga, mereka akan menerapkan hal yang sama. Karena mereka telah belajar dan melihat sendiri bagaimana kehidupan papa dan mama mereka. Dan mereka terlebih lagi diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebagai aplikasi yang praktis bagi kita semua. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, ataupun kita sebagai anak. Setelah kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, ambillah secari kertas masing-masing. Baik kita suami, istri, atau anak-anak. Tuliskanlah, gumulkan, pikirkan dengan serius. Berikan puji-pujianmu kepada istri atau suamimu atau kepada anak-anakmu. Ungkapkan juga selain pujianmu, kekurangan mereka apa. Ungkapkan itu dengan bebas. Tetapi pada waktu kita mengungkapkan segala kekurangan pasangan kita, suami atau istri, dan juga anak-anak kita, jangan lupa menuliskan juga di bawahnya itu satu catatan yang tebal. Aku tetap menerima engkau dan mengasihi engkau di dalam segala kekuranganmu. Sehingga disinilah kita bisa saling bertekad bersama-sama, saling melengkapi, saling membangun keluarga yang bahagia di dalam Kristus. Saya memberikan satu quote kepada kita sekalian. Keluarga yang sehat, maka akan membuat gereja yang kuat. Maka gereja yang kuat akan menjadikan bangsa yang hebat. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan mengenai keluarga bahagia. Kami sadar ya Tuhan, untuk mendapatkan keluarga yang bahagia adalah hal yang sangat tidak mudah di dalam zaman ini. Kami merindukan keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Tetapi seringkali di dalam segala keegoan kami, baik itu kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai anak-anak, kami tidak menjalankan peran kami sebagaimana mestinya.
Seringkali keegoan kami lebih besar, tuntutan kami lebih besar daripada kami menundukkan diri kami untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Betapa cepat putus asanya kami, sehingga kami lebih banyak di dalam keegoan kami, kemarahan kami, bahkan sakit hati kami menyimpan dendam banyak hal. Biarlah ya Tuhan, hari ini, hari yang Tuhan sediakan bagi kami untuk mengingat, merayakan Hari Bakti Orang Tua. Sungguh ya Tuhan, kami boleh kembali lagi kepada fungsi kami dan peran kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan yang telah mendesain keluarga. Kami sebagai suami, kami mau belajar untuk mengasihi istri kami dengan sungguh-sungguh. Dengan segala kekurangan mereka, kami tetap mau mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya, karena kami mencintai istri kami masing-masing. Kami sebagai istri, biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, menundukkan diri kami, menghormati suami kami. Di dalam segala kekurangan mereka, kelemahan mereka, kami pun juga belajar mau mengasihi suami kami masing-masing. Kami sebagai anak-anak, kami pun mau belajar. Seringkali kami memberontak, kami tidak mau taat, kami tidak mau dengar-dengaran akan apa yang dikatakan oleh orang tua kepada kami. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mau bertekad untuk mentaati orang tua kami dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Karena kami tahu bahwa hal itu adalah hal yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni keluarga kami. Pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi contoh dan teladan. Keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang kami idam-idamkan. Keluarga yang melibatkan Kristus, di mana kami meletakkan Kristus sebagai kepala atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memulihkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pemimpin liturgi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Lause Tommy. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua, khususnya sesuai dengan tema keluarga yang bahagia ya. Keluarga kita dapat bahagia yang berpusat pada Kristus sebagai kepala. Mari kita sama-sama mau memberikan persembahan. Nah, persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang dapat kita lihat di layar kita masing-masing. Bisa dengan cara mentransfer melalui bank BCA atau dengan barcode yang tertera di layar kita masing-masing. Atau bagi jemaat yang ingin langsung memberikannya juga dapat langsung datang ke gereja sesudah ibadah selesai. Dan ada rekan kami yang dapat membantu menerimanya. Nah, kita untuk merespon persembahan kita, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian persembahan bersama keluargaku. Sampai akhir mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat
yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk memberikan apa berkat yang semua berasal dari Engkau juga ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ya Tuhan dapat berguna untuk pekerjaan di tempat ini dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan pakai semua persembahan kami ini dan dapat dikelola oleh rekan-rekan kami dengan baik sehingga benar-benar berguna, bermanfaat untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, kiranya untuk di kemudian hari kami dapat juga berpartisipasi di dalam memberikan persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan untuk berita gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan kegiatan, aktivitas, dan dapat terus beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Lausa Tommy, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik kepada setiap kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan Lausa Tommy, juga keluarganya dan segala kegiatannya disertai oleh Tuhan. Dan terima kasih juga untuk tim pelayan dari GKY Muara Baru yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini adalah hari yang spesial begitu ya, kita merayakan Parents Day. Hari ini karena itu tema kita dan lagu-lagu kita berkaitan dengan Parents Day, Hari Bakti Orang Tua begitu ya. Dan karena itu hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bakti Orang Tua kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang tua, kiranya terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak-anak yang dikasihinya. Juga saya menghimbau anak-anak terus mengasihi orang tuanya sebagaimana kita harusnya mengasihi saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah persekutuan doa, sebuah tema berbohong demi kebaikan ya, dosakah itu? Nah, nanti kita akan bahas hari Rabu jam 19.00 begitu ya, atau jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di WhatsApp group, nanti akan dikirimkan audio untuk Bapak Ibu Saudara. Juga teks juga akan dikirimkan di WhatsApp group. Kemudian ada ibadah kenaikan Kristus Yesus tanggal 13 Bapak Ibu Saudara ya. Catat tanggalnya tanggal 13 pukul 9 pagi. Tanggal 13 hari Kamis pukul 9 pagi kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah ini dengan seksama. Bapak Ibu Saudara dapat khusyuk, Bapak Ibu Saudara dapat fokus kepada Tuhan, mempersembahkan hati pikiran untuk kemuliaan Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, hari Minggu depan kita akan kembali beribadah. Lausa Budi yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema pengkaderan pelayan, liturgis oleh Bapak Sumarno, organis Bapak Lazarus Emin, singer Saudari Tia, dan tim multimedia tim GKY Muara Baru. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah dengan baik di hari Minggu. Mari kita datang dengan hati yang sungguh kita berbakti kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk setelah selesai ibadah nanti akan dikirimkan di grup WhatsApp
sebuah list kartu anggota bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat kemarin mendaftarkan diri untuk membuat kartu anggota yang baru. Silakan Bapak Ibu Saudara mendaftarkan diri. Apabila kartu anggota Bapak Ibu Saudara hilang atau rusak, silakan Bapak Ibu Saudara mendaftarkan diri di list yang akan dibuat di grup nanti. Demikian pengumuman saya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Mari kita berdoa untuk vaksinasi di negara kita agar kiranya dapat berjalan dengan baik, semua berjalan dengan baik, begitu ya. Sehingga kita rindu setiap kalangan dapat menerima vaksin. Sekarang usia lansia, tokoh agama, TNI, tenaga medis sudah menerima vaksin. Kita doakan agar setiap elemen masyarakat dapat menerima vaksin ini sehingga Indonesia dapat cepat pulih. Kita juga berdoa, sebentar lagi kita akan memasuki masa liburan. Kita doakan agar kiranya masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap kita dapat memiliki kesadaran yang baik untuk mematuhi protokol ini. Dan kita juga berdoa untuk keluarga di GKI Muara Baru, agar setiap keluarga di Muara Baru dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini sekali lagi kami datang kepada Tuhan membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan negeri ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di tengah segala problema yang dihadapi saat ini, kami mohon campur tangan, belas kasihan, anugerah pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk penyelenggaraan vaksin yang saat ini sedang gencar pemerintah lakukan. Terima kasih Tuhan, ada beberapa kalangan umur yang dapat menerimanya, usia lansia dapat menerimanya, dan dari beberapa kalangan juga menerimanya secara khusus dari tenaga medis, tenaga keamanan negara ini. Kemudian kami juga melihat tokoh-tokoh agama sudah mendapatkan vaksin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap elemen masyarakat di bangsa kami dapat menerima vaksin. Kami rindu melihat Indonesia dapat pulih dengan cepat daripada corona ini ya Tuhan. Campur tangan kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, membantu proses semua agar berjalan dengan baik. Hari ini juga kami berdoa Tuhan menjelang liburan, kiranya Tuhan boleh menyertai setiap masyarakat di Indonesia. Berikan kesadaran yang tinggi kepada setiap kami masyarakat yang ada, agar kami tidak terlena dengan liburan, tetapi kami dapat mematuhi setiap protokol-protokol kesehatan yang ada. Sehingga kami rindu liburan tidak menjadi sebuah wadah di mana angka corona naik kembali. Tapi biarlah kami boleh terus menekan corona di setiap saat sehingga kami rindu Indonesia dapat cepat pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu GKI Muara Baru. Secara khusus untuk keluarga-keluarga yang ada di GKI Muara Baru. Kami mohon campur tangan Tuhan bagi keluarga-keluarga di GKI Muara Baru ini. Penuhi Tuhan dan ikat keluarga-keluarga ini dengan kasih daripada Tuhan. Biar kasih daripada Tuhan menjadi fondasi di dalam kehidupan mereka berkeluarga. Biar kasih daripada Tuhan ini memenuhi hati setiap anggota-anggota keluarga di GKI Muara Baru. Sehingga kasih yang memenuhi hati mereka dapat mereka tularkan juga ke orang-orang di sekeliling mereka. Kami rindu Tuhan, keluarga-keluarga di GKI Muara Baru dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Kiranya Tuhan boleh menolong jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mendengar doa kami. Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan dan anugerah daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati setiap kita.